Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Anakonita dari kelompok 2 mata kuliah Anatomi Radiologi yang diampu oleh Dr. Nurbaiti MKM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri dan dua rekan saya, yaitu Jonita Rizky Adinda dan Hazira Nur Afil Ananta. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan anomali bentuk uterus dan kami mengangkat kasus Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome. Sebelumnya, apa sih Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome itu? Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome atau MRKH atau yang juga dikenal sebagai Mullerian aplasia merupakan sindrom anomali ductus Mulleri kelas 1, yaitu agenesis uterus atau uterine hypoplasia yang dialami oleh wanita dan ditandai dengan tidak adanya uterus serta bagian atas dari vagina. Kelainan bentuk uterus ini juga menyebabkan seorang wanita tidak mengalami siklus menstruasi dan tidak dapat hamil. Nah, sindrom ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bentuk tipikal atau tipe A, yang ditandai dengan ditemukannya laparoskopi atau laparotomi dari simetrik muskular bud dan 2/3 bagian atas vagina dengan ovarium dan tuba falopi yang normal. Lalu ada bentuk kedua yaitu atipikal atau tipe B. Sindrom ini mengalami keterkaitan dengan kelainan ovarium, tuba falopi, dan anomali ginjal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang bentuk tipikal atau tipe A. Lalu di sini ada gambar uterus normal, di mana uterus normal itu memiliki vagina, leher rahim, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Lalu di sini ada berbagai macam kelainan bentuk uterus. Yang pertama adalah hipoplasia atau agenesis, di mana sindrom MRKH ini terjadi. Lalu ada yang kedua itu unicornuate, dan ada yang ketiga didelphus, yang keempat bicornuate, dan kelima septet, keenam arcuate, dan ketujuh dysdraculate. Nah, selanjutnya adalah uterus dengan sindrom MRKH. Dapat kita lihat di sini adalah gambaran uterus normal dan ini adalah gambaran organ reproduksi wanita dengan sindrom MRKH. Di mana di dalam gambaran yang abnormal ini tidak terlihat atau tidak berkembang dengan baiknya leher rahim dan uterus. Nah, kalau di gambar normal ini kan kita bisa melihat nih, di sini ada leher rahimnya dan ada uterusnya, ada ovariumnya. Menurut para peneliti, kemungkinan besar penyebab sindrom MRKH adalah faktor genetik dan lingkungan. Lalu faktor saat janin masih dalam kandungan dan terpapar zat berbahaya, itu bisa juga menjadi salah satu faktor sindrom MRKH ini terjadi. Lalu apa saja sih karakteristik dari sindrom MRKH? Yang pertama itu ada aminoprimer atau tidak adanya menstruasi selama pubertas. Namun, pasien mengalami pubertas dengan telarke atau pertumbuhan payudara dan adrenarke atau pertumbuhan rambut pada aksila dan pubis itu tetap normal, tetap terjadi, tapi tidak terjadi menstruasi. Yang kedua ada organ genital eksternal yang normal atau organ reproduksinya kalau dilihat dari luar itu terlihat normal. Selanjutnya adalah mengurangi kedalaman vagina dari 2 hingga 7 cm, lalu ovarium fungsional dengan kadar estrogen normal, selanjutnya ada vagina dan uterus yang abnormal. Nah, selanjutnya ada meskipun kelainan jantung jarang terjadi, jendela aorta paru, defek septum atrium, dan stenosis katopulmonal dapat terjadi. Kalau karakteristik yang ini karakteristik yang terjadi pada tipe B. Lalu ada nyeri perut siklikal akibat pelepasan endometrium siklik tanpa jalur drenase yang paten. Karena kan pasien pengidap MRKH ini tidak terjadi menstruasi. Lalu ada kesulitan dalam hubungan seksual, kesulitan berkemih, kelainan vertebral, dan ada malformasi ginjal.
Lalu bagaimana penanganan sindrom MRKH ini? Yang pertama ada pembuatan neovagina atau rekonstruksi vagina, yakni bisa dengan prosedur operasi atau non-operasi seperti melalui pemasangan dilator vagina. Dan contoh dari prosedur operasi yaitu teknik Mekindo, yang merupakan proses bedah yang paling banyak digunakan untuk rekonstruksi vagina dengan mencengkok kulit dari bokong atau paha. Selanjutnya, selanjutnya jika pengidap sindrom MRKH ini ingin memiliki keturunan, maka ia bisa melakukan program kehamilan dengan bantuan bayi tabung yang dikombinasikan dengan ibu pengganti atau surrogate mother. Nah, di sini terdapat gambar radiologi dari organ reproduksi wanita yang normal dan abnormal. Ya, normal. Di sini dapat kita lihat ada gambaran leher rahimnya. Nah, di sini ada gambar uterus. Sedangkan di gambar abnormal, di sini tidak ada. Dan di sini uterusnya tidak terlihat dengan baik atau tidak berkembang dengan baik. Oke. Di sini ada beberapa referensi yang kami ambil sebagai bahan diskusi kami. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.